Halo Otomotif Lover, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kali ini kembali berjumpa dengan saya David Funata dalam program Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Dan pemirsa, tentunya dalam Bincang Otomotif ini kita akan mengulas tuntas segala sesuatu yang menarik dalam bidang otomotif. Dan kali ini menarik sekali karena tentunya saya tidak sendirian. Yang pertama saya ingin perkenalkan, saya bersama dengan Ko Steven Kosasih dari Auto Garage. Ko Steven, salam sehat. Oke, selain Ko Steven, kali ini kita banyak kedatangan tamu yang istimewa. Yang pertama, kita kedatangan tamu dari teman-teman BMW CCI Sidoarjo Chapter. Mungkin boleh perkenalan? Yang pertama dari sebelah saya ini, boleh silakan. Oke, saya Andre ya, tapi teman-teman banyak biasa manggil saya John. John. Saya selaku wakil ketua dari BMW CCI Sidoarjo Chapter. Oke, selamat datang Pak John. Berikutnya. Ya, saya Heri dari Technical Support BMW CCI Sidoarjo Chapter. Technical ya? Ya. Waduh, Pak Heri terima kasih udah hadir. Sebelahnya nih, wah ini yang kinclong sendiri. Kenalin, nama saya Deni Suksesti, biasa dipanggil Bunda Denis. Bunda Denis. Nah, di sini saya selaku si event dan sponsorship. Bagian event dan sponsorship dari BMW CCI Sidoarjo Chapter. Satu lagi. Halo, saya Haryo. Saya di sini sebagai legal division dari BMW CCI Sidoarjo. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Thank you udah hadir teman-teman dari BMW CCI Sidoarjo Chapter. Dan pemirsa, kali ini spesial kalau pemirsa melihat wajah saya glowing. Karena pada kali ini kita khusus bincang otomotif disponsori oleh Lovrea Foreman. Nah, Lovrea Foreman ini seperti apa? Kita akan dengar penjelasannya dari Bunda Denis terlebih dahulu. Bunda Denis mungkin boleh dijelasin Lovrea Foreman. Lovrea Foreman itu produk skincare dan produk parfum juga. Oke. Jadi ini khusus untuk foreman ya. Kita formulasikan untuk men yang berkegiatan sportif dan aktivitas sehari-hari. Jadi ada skincare, ada parfum. Ada parfumnya. Jadi lengkap. Habis wajah glowing, badan juga harus wangi dong. Wajah glowing, badan harus wangi juga gitu dong, ya. Gitu. Apalagi yang beraktivitas seperti mas-mas yang ganteng-ganteng ini kan dari klub BMW juga. Jadi harus menunjang penampilan juga. Maskulin juga ya, bikin maskulin juga Mantep ya. nih Iya gitu dong. ya. Mantep nih, apalagi yang di bidang otomotif gitu ya, keringetan, panas, jangan lupa dong skincare-nya dong gitu ya. Iya, cuci muka pakai facial wash-nya Lovreme. Ada facial wash juga ya? Ada. Kan lu udah pakai bro. Udah pakai. Kan udah glowing sekarang. Keren. Nah, pemirsa, Lovrea Foreman ini juga banyak ini ya berdekatan dengan dunia otomotif juga ya. Yes. Kita kebetulan karena saya juga member lama dari BMW Car Club Indonesia ini, member dari 2011. Nah, waktu saya menciptakan produk ini, akhirnya saya juga ikut aktif dalam mensponsori klub ini juga gitu. Karena kan memang kita butuh gitu ya sebagai klub yang aktif gitu kan. Kita pasti akan mengalami kayak tadi itu kotor wajahnya, apalagi yang race gitu kan, disentul gitu kan, balap gitu kan, itu pasti panas banget gitu. Mobil balap tuh nggak ada AC-nya soalnya. Jadi nggak ada AC mobil iya balap. betul. Jadi butuh banget sunscreen, facial wash, apalagi parfum kalau yang baju balapnya keringetan. Nah itu ini dibutuhkan banget gitu. Ini Bunda habis pulang dari Sentul nih ya? Yes. Acara apa nih? Mungkin boleh di-spill dikit nih. Kemarin itu Victory Lab BMW CCI. Jadi kita announce bahwa akan ada event besar di Desember 2024 ini, Beamer Fest. Acara tahunannya BMW CCI yang terbesar. Waduh, gitu. keren nih ya. Desember nih ya? Yes, Desember. Oke, wah keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke BMW CCI nih gitu ya. Pengen tahu nih, kira-kira BMW CCI ini mulai kapan sih? Terus latar belakangnya seperti apa? Kok bisa dibentuk sampai dengan komunitas segini gede? Itu BMW CCI itu awalnya seperti gimana sih? Mungkin boleh dijelasin siapa nih? Bunda dulu boleh? Bunda dulu. Awalnya Sidoarjo Chapter ya. Ya awalnya sih kita hanya
sesama hobi komunitas, nongkrong-nongkrong, terus suka tanya-tanya gimana perawatan mobil BMW sesama pengguna lah ya. Terus akhirnya terbentuklah komunitas yang ternyata itu di Indonesia ada umbrella ininya, organisasinya. Nah itu di bawah naungan BMW CCI ini tadi, yang langsung berpusat dari Jerman. Jadi logo kita ini sudah resmi dari Jerman, BMW pusatnya di Jerman. Oh, logo yang Penempatan dipakai. logo Gitu. itu izin, Bro. Iya. Logo yang dipakai ini ada lisensinya. Ada lisensi. Ada resmi gitu loh. Jadi nggak sembarang klub itu bisa pakai, dan yang boleh pakai hanya BMW CCI di bawah naungannya BMW CCI ini, termasuk chapter Sidoarjo ini gitu. Oke. Nah. Wah, ini saya baru tahu nih ya, ada komunitas yang perlu izin resmi dari Jerman, dari BMW-nya langsung. Betul. Iya, kita di bawah naungannya resmi. Jadi kalau ada gatheringnya, kalau kita skalanya Munas, di sana internasional. Dan kita bisa hadir mewakili sebagai perwakilan BMW CCI-nya yang Indonesia itu tadi. Gitu. Tanya satu, duit tiket dari sini sana ditanggung mereka atau sendiri? Tiketnya sendiri biasanya. Jauh ya dari Jerman ke Indonesia, jauh loh. Waduh. Iya. Ternyata nggak hanya sembarang bikin komunitas, Yes. asal bikin nggak, tapi lisensinya harus jelas dulu. Iya. Lebih tepatnya kita klub ya, Ya. bukan Oke, komunitas. bukan ya. komunitas, klub nih. Klub resmi. Berbeda. Wow. Waduh. Oke, mungkin mau ditambahin sama Pak John mengenai BMW CCI Sidoarjo chapter. Jadi gini, International BMW Clubs Organization itu mempunyai sekitar 600 klub yang ada di dunia, salah satunya BMW CCI ini. Makanya Oke. kenapa kita ada privilege untuk bisa memakai logo BMW di uniform, di kop surat, itu kita boleh pakai. Gitu. Jadi ini bukan hanya komunitas, tapi udah klub yang sudah berlisensi. Iya, betul. Dan semua kegiatannya ini dipantau langsung dari Jerman nih, Yes. dari BMW gitu ya. Iya. Bahkan untuk flyer sendiri kita nggak asal bikin, asal edit terus kita posting, nggak. Enggak, kita mesti izin dulu. Izin dulu gitu kan. Nah, makanya kenapa fontnya sendiri ada standar kita. Nah, keren nih. Jadi klub seperti ini pasti berfungsi, berguna banget untuk para anggotanya gitu ya. Mungkin Betul. kita bisa berbagi informasi mengenai hal-hal yang baik, bagel-bagel yang bagus, di mana seperti apa. Nah, kita akan bahas setelah pesan yang mau lewat seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Halo Otomotif Lover, kita masih berbincang dengan teman-teman dari BMW CCI Sidoarjo Chapter dan juga disponsori oleh Lovrea Skincare for Men. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya nih, ya kan? Klub mobil bukan hanya komunitas. Pasti banyak kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan bersama, terus ada kumpul-kumpul bareng. Kira-kira biasanya kegiatannya seperti apa sih? Boleh jelasin? Saya boleh. Jadi kita punya acara itu dari Car Club Indonesia. Kita ada acara tahunan. Kita ada Beamer Fest setiap tahun itu ada. Jadi anak-anak BMW se-Indonesia itu Kumpul. Itu hajatannya anak BMW se-Indonesia kumpul. Kita di tahun lalu ada di Lombok. Tahun ini kita akan ada di Sentul. Sentul? Sentul Jakarta. Wah, keren. Kemudian- Ngapain aja tuh biasanya? Wah, itu rame. Banyak acaranya. Intinya kita kumpul sesama penikmat BMW, anak-anak BMW untuk kumpul untuk ya sharing dan lain-lain lah. Itu hajatannya kita. Tapi di sebelum acara puncak itu kita biasanya setiap tahun ada beberapa acara. Seperti Fahrer Vision itu seperti safety drivingnya ala anak BMW. Itu disediakan oleh BMW CCI Pusat. Itu sebenarnya. Cuman yang mingguan kita biasanya kongko lah, cangkruk bareng. Kongko. Iya. Anak mobil ini kalau nggak ketemu ngerokok sambil ngopi sambil ngeliat mobil nggak enak gitu. Gitu kan. Jadi kita setiap minggu ada itu. Tapi kalau mau setiap hari sebenarnya kita ada di sekretariat kita ada. Kebetulan kita ada di
Citra Harmoni di salah satu usahanya Pak Waka ini. Oh, ada base camp-nya nih ada kira-kira base camp-nya. Jadi nggak usah nunggu malam minggu. Bisa langsung ketemu di situ. Ada waktu ke situ Anytime. nongkrong ya kan, ngeliatin mobil, ada yang mau bersih-bersih segala macam. Oh, oke, silahkan. Wih, Ada di situ semua. keren ya. Jadi sebisa mungkin semakin sering ketemu gitu ya, semakin paham, semakin mobilnya bisa semakin keren gitu ya. Yes, itu. Oke. Nah, Mobilnya juga perlu dirawat, bukan mobil cuma perlu muka. dilawan, apalagi muka gitu ya. Yes, betul. Nah, biasanya kalau Sama-sama. ketemu nih gitu ya, biasanya yang dibahas apa sih, pengen tahu saya? Banyak hal kita. Ya, kita sesama otomotif enthusiast pasti kita akan bercerita tentang apa mobil kita tuh kenapa, apa yang bisa di-upgrade dan lain-lain. Ya kan? Kalau di internal kita nggak, saya kebetulan dari legal, kita nggak perlu pakai seragam. Ya. Tapi kalau standarnya di eksternal, kenapa kita pakai seragam begini? Bukan untuk gaya-gayaan. Karena begitu kita keluar, kita harus pakai seragam, ini memang standar kita harus begitu. Dan seragamnya ini pun udah lisensi dari Sudah Jerman license, langsung. gitu. Iya. Setiap ada perbaruan, kita semua chapter harus memperbarui itu. Semua, seluruh Indonesia. Nah, apakah ada acara-acara khusus nih yang misalkan waktu ketemu, wah ini khusus ngomongin soal variasi misalkan, atau acara khusus yang lain waktu ketemu, wah ini lagi ngomongin soal spare part atau yang lain-lain gitu, mungkin ada? Nggak ada. Kita nggak ada. Kita ketemu ya berbincang santai. Kebetulan ada dari technical support kami. Misalnya ada kendala dan lain-lain, kita harus kita bisa mengkomunikasikan dengan beliau sehingga nanti ya paling nggak ada solusi jangka pendek dan jangka menengahnya untuk gimana nih kendaraan kita supaya tetap terawat. Karena banyak orang yang berpikir jangan mainan Eropa dong. Kenapa? Aduh, cepet rusak. Nah, ini nih. Nah, Padahal enggak. Padahal enggak ya? enggak sama sekali. Aman. Enggak, aman. Sangat reliable. Yang saya tahu memang Eropa ini memang kualitasnya kan oke pasti ya. Ya. Gitu. Cuman memang beritanya seperti itu. Wah, jangan main Eropa nih. Enggak dong. Enggak. Yang pengen gue Salah tanyain itu. kenapa nih mereka Biasanya pilih yang BMW. bicara seperti itu bukan pengguna BMW. Benar ya, benar ya. Oh, kalau pengguna BMW sendiri sebenarnya saya pernah juga main non BMW ya, Yes. atau Jepang ya. Sebetulnya sama, bahkan BMW ini saya bilang lifetime-nya untuk part ini lebih panjang seperti itu. Desainnya pun ini cukup berbeda Lifetime. sekali ya. Jadi untuk kita yang suka speed tinggi atau apa, memang didesain seperti itu. Gitu sih. Jadi sebetulnya enggak juga kalau dibilang mahal, Sama aja sih. sama aja. Sama aja. Nah, Ya, bahkan rumornya itu, after sales-nya gitu kan, kita beli berapa dijual jatuh. Kalau kita bisa ngerawat dengan bagus ya, itu sebuah investasi sebetulnya. Apalagi mobil klasik sekarang agak naik ya. Betul. Ya, bisa naik harganya. Saya sendiri sempat waktu itu ya, karena ngerawat mungkin dengan benar, tepat gitu ya, itu bisa 3 kali pasaran yang ada. Harganya naik 3 kali pasaran yang ada. Iya. ya. Wah, ini investasi nih ya. Makanya itu teman-teman pada saat ngumpul ini kita sharing. Gimana caranya merawat mobil dengan benar, tepat. Jadi kalau mungkin brand lain yang bisa dijemper-jemper, di kita Nggak bisa. Nggak bisa. Anti jumper-jumper tim. Oh, ini dari technical nih, orang teknik nih. Gimana nih kira-kira nih? Nggak boleh kalau di jumper. Nggak boleh? Jangan sampai. Soalnya nanti akan menimbulkan error. Oke. Ya. akan kebakar ya Kak? Akan kebakar. Kapan hari pernah kebakar mobilnya Pak Waka ini. Karena kayak gitu kondisinya. Tapi emang spare part sekarang carinya gampang ya. Mudah. Di marketplace, di komunitas itu juga banyak sekali sih. Banyak. Di online juga banyak sekarang. Mengenai harga apa emang spare part-nya harganya terjangkau dari Terjangkau saya. Terjangkau. Dinilai terjangkau. terjangkau ini dibandingkan dengan harga yang lain atau dibandingkan dengan lifetime-nya yang cukup panjang? Lifetime-nya cukup panjang. Oh. Memang dari sisi harga selisih berapa persen gitu. Cuman tapi jangka panjangnya sangat panjang sekali untuk penggantiannya. Itu yang disebut German teknologi. Yes. Iya. Harga berbanding dengan kualitas. Iya. Karena saya sendiri merasakan begitu kita nyetir BMW itu nyamannya dapet banget gitu loh. Nyamannya dapat. Iya, dari segi tempat duduk aja itu udah beda. Tempat duduk dia bisa menampung punggung kita itu dengan enak gitu loh. Bisa set gitu loh. Enak banget. Ini aku udah ngerasain semua mobil ya. Ini yang paling enak tuh Cocoknya aku cocoknya BMW di ya? BMW gitu. Ini saya jadi penasaran nih ya. Saya belum pernah mencoba BMW ini. Baik, sebentar lagi kita akan berbincang lebih dalam. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Halo Automotive Lover, kali ini kita masih berbincang dengan teman-teman dari BMW CCI Sidoarjo Chapter dan juga disponsori oleh Lovrea Format. Ngomong-ngomong soal perawatan gitu ya, mobil aja dirawat apalagi wajah gitu kan ya. Harus itu. Nah, bagi pengguna mobil non-Eropa, misalkan Jepang gitu ya, untuk berpindah ke Eropa ataupun misalkan ke BMW gitu ya, itu pertimbangannya banyak. Salah satunya adalah, waduh perawatannya susah, spare part-nya mahal gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal perawatan, gimana sih untuk merawat BMW atau mobil Eropa yang baik dan benar sehingga bisa kayak tadi Pak John yang mobilnya bisa 3 kali dari harga normal. Gimana nih? Ya sebenarnya perawatannya sih mudah. Kalau kita belinya sudah rusak, ya itu pasti akan rusak terus. Sama seperti mobil yang lain-lainnya. Tapi perawatnya hanya cukup ganti uli teratur, filter dibersihin, gitu udah aman pasti. Sama radiator ya, oli Radiator. sensitif di mobil Eropa ya. Ya, khususnya mobil Eropa BMW itu lebih sering ke radiatornya berkurang. Radiatornya berkurang. Ya, airnya. Oke, kenapa tuh? Itu memang cirinya seperti itu atau? Karena kan performanya BMW itu panas mesinnya. Pasti ada penguapan dikit, ya kita tambahin dikit, pasti luar kota kemana pasti aman, nggak ada masalah. Jadi air radiator harus selalu dicek. Dicek. Oke. Nah, saya sering dengar nih gitu ya, mungkin pemirsa juga sering mendengar bahwa waduh BMW harganya turun waktu dijual second. Mungkin karena ada fungsi-fungsi teknologinya yang error atau digitalnya yang error. Itu seperti apa biasanya? Sebenarnya sih kalau dibilang error sih ya tergantung kita carinya. Kalau carinya kita udah banyak yang error ya pasti perawatannya juga habis banyak. Tapi kalau perawatannya kalau dapatnya kita non error ya, errornya tuh minus gitu aja untuk jalan bisa, pasti perawatannya juga akan mudah nanti. Jadi sekarang ini kan ada sistem scanner ya. Ya. Jadi sebelum kita membeli mobil atau kalau kita punya unit tersebut, kita harus punya scanner tuh. Di-scan dulu. Mendeteksi apa aja yang error di mobil itu. Udah simple sekali sekarang. Kelihatan semua. Langsung keluar. Karena BMW ini lebih banyak sensor ya. Sensornya. Jadi contoh kalau mungkin mobil lain itu kita ganti pakai lampu LED, nggak ada masalah. Tapi kalau BMW ini langsung nyala. Kelihatan. Langsung nyala. Error langsung. Betul. Speedometer nyala, ada Speedometer nyala. indikator itu. Ya. Oh. Bahkan kita ganti speedometer pun biar kelihatan kilometer rendah gitu ya, dia akan muncul. Jadi nggak bisa dibuat seperti itu ya? Nggak bisa. Manipulasi Dimanipulasi. nggak bisa. Betul. Kunci kontak pun kalau kita scan ya, itu pasti akan keluar recordnya. Recordnya keluar. Akan muncul recordnya, mobilnya lahir di mana, tahun berapa, itu ada semuanya di situ. Oke. Nah, tadi kan sempat ngomong ya, kalau kita beli mobilnya baru pasti aman nih, ya kan? Ya. Tapi kalau misalkan beli mobilnya second, kita tahu nggaknya apakah di scan tuh langsung tahu ini mobil error, ini mobil yang dalam tanda kutip nggak layak dibeli, itu apa langsung kelihatan? Kelihatan, kalau di scan gitu langsung kelihatan di monitornya. Yang bermasalah biasanya apanya? Sensor crank, sensor cam, fuel pump, kayak gitu. Lebih seringnya kayak gitu. Usia sih. Usia itu. kan, karena kan usia. Oh. Nah ini saya jadi tertarik. Kalau kita berbicara mengenai tips dan trik untuk membeli mobil BMW, misalkan yang baru mahal, second, gimana nih? Ya beli yang second, cuman cari yang benar-benar kondisinya itu ya nggak parah-parah amat. Kalau udah dapet sensor, mulai dari sensor crank, sensor cam, itu diganti, pasti aman. Hermes juga diganti, pasti aman. Dibawa luar kota pasti enjoy nanti. Jadi bawa mekanik yang ngerti Ya. dan misalnya ada perbaikan yang harus diperbaiki, dihitung dulu di awal. Jadi Ya. kita nggak akhirnya jadi bendol belakang. Ya. Tapi intinya satu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Orang-orang yang bilang di luar, oh BMW itu mahal begini-begini, karena belum pernah pakai, Pernah kenal juga. belum pernah kenal. Kalau udah kenal, Kalau udah kenal pasti sayang. nggak bisa lepas. Pasti sayang. Disayang nambah lagi. Om ini punya 2 ya Om? Iya. Tuh, disayang punya nambah. 2 ya? Oh. Jadi itu. Terus nambah lagi. Aha. Kalau udah beli BMW harus dipakai terus tiap hari. Harus dipakai terus? Jangan didiamkan. Jangan didiamin aja. Karena semakin dipakai, semakin dia sehat.
Semakin dipakai semakin dahsyat. Semakin sering dipakai. Oh, Gitu. wah ini baru tahu nih gitu kan. Karena jujur loh, tertarik secara model keren gitu kan. Iya, Tapi takut perawatannya susah. Spare partnya mahal. Ternyata enggak ya? Enggak. Ada kunci-kunci tertentunya yang kita harus tahu gitu ya. Yes. Waduh, keren banget. Baik, kita akan berikan waktu terlebih dahulu untuk jeda yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Halo Otomotif Lover, masih bersama dengan saya David Funata dan juga teman-teman dari BMW CCI Sidoarjo Chapter dan juga disponsori oleh Lovrea Foreman. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai perawatan gitu kan, dan pentingnya klub dari BMW CCI Chapter Sidoarjo ini, kira-kira nih dalam jangka panjang, visi dan misi ke depan seperti apa sih? BMW CCI ini sebetulnya mempunyai visi satu ya, menjadi sebuah wadah yang bermanfaat untuk anggotanya. Yang kedua itu mengembalikan marwah ya atau aura bahwa BMW CCI ini adalah sebuah klub, bukan otomotif, bukan komunitas pecinta otomotif. Bukan hanya komunitas, tapi Betul. klub. Gitu kan. Selanjutnya yang ketiga ini menjadikan anggota ini selalu kompak dan solid. Kompak dan solid. Ya, sehingga bisa dikenal di tingkat nasional, lokal atau internasional. Itu dari visinya BMW CCI. Mungkin mau ditambahi? Ya, jadi kalau tadi Om John ngomong supaya apa kita bisa apa namanya kompak mengangkat. Kalau saya simpel ini visinya adalah memasyarakatkan BMW dan membMW-kan masyarakat. Visinya ke sana. Mem-BMW-kan masyarakat. Iya. Wah, jadi ini. orang tahu bagaimana tentang BMW dan bagaimana klub itu dibentuk dengan sebenarnya ada apa namanya divisi-divisinya. Jadi kita lengkap. Ada legal, ada technical, ada event, ada macam-macam. Kita full di situ sebagai sebuah klub yang hadir lengkap. Jadi apalagi buat pemirsa yang mungkin sudah punya BMW tapi belum masuk ke klub ini, wah itu harus masuk ya. Ini harus wajib tuh masuk. Medsos ada nih, medsos nih. Ada. Mungkin boleh di medsosnya nih. Di spill nanti. Di Ya. spill nih. Medsosnya itu Instagram. BMW CCI _ Sidoarjo Chapter. Oke. Iya. Nah kalau mau join itu caranya gimana? Untuk join sendiri sebetulnya ya dari kita wajib mempunyai BMW. Nomor satu ya itu ya. Seri apapun, kita nggak membatasin dia mau modifikasi atau OM. Yang penting ada BMW dan dia punya jiwa yang benar-benar penikmat BMW. Yes. Itu lebih Wah, ini diutamakan. beda ya? Beda. Kalau pemakai kan hanya misalkan, oh saya dapat warisan BMW, ikut klub mana ini. Gitu. Tapi kalau seandainya penikmat benar-benar, dia akan bisa lebih tepat ya mungkin kalau join kayak gitu. Penikmat BMW. Beda ya Hati penikmat nih sama berarti ya. Beda nih ya. Beda ya. Wah ini saya jadi tertarik nih, serius nih gitu ya. Oke. Nah kira-kira dalam waktu ke depan yang paling dekat eventnya apa nih? Bimmer Fest dong. Bimmer Fest. Iya, akhir tahun Desember ya? Iya. Desember di Sentul. Di Di Sentul ya? Sentul. Itu Jadi- event tahunan yang kumpul rame-rame bersama-sama ya? Yes. Indonesia. Walaupun belum jadi member, boleh kalau mau datang umum boleh. Oh itu mau boleh? Boleh. Mau Lihat komunitas suasananya lain, seperti apa? yes, boleh. Boleh. Dari klub lain mau datang silahkan. Itu adalah eventnya tahunannya kita yang untuk umum. Tapi tetap yang hadir lebih banyak dari komunitas kita chapter-chapter se-Indonesia. Wah, Gitu. dan itu Lovrea juga sponsor itu ya? Salah satunya kita Waduh, nanti hadir di keren. Munasnya. Hadir ya? Iya, di Munasnya. Musyawarah nasionalnya tahunan juga kita. Keren. Gitu. Ini kayak kalau saya amati tadi Lovrea ini jadi sponsor utamanya dari BMW CCI ini ya? Sponsor reguler sih lebih tepatnya. Reguler? Yes. Udah lama nih Reguler sudah kayaknya nih ya? lama. Waduh, keren banget. Mungkin ada masukan lagi Bu untuk pemirsa yang belum mau masuk ke BMW tapi masih maju mundur, yang masih ragu-ragu mungkin ada nih.
Dari teknik atau dari muda mungkin? Ya, yang buat yang cewek terutama ya, jangan takut gabung di klub komunitas yang kebanyakan cowok, karena tergantung niat kita aja. Kalau kita masuk itu hanya ingin menyalurkan kreativitas juga bisa, ingin menambah edukasi tentang wawasan tentang mobil. Jadi walaupun sebagai cewek kita harus tetap tahu gimana caranya menangani mobil atau mogok di jalan biar nggak buta-buta amat gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi harus tetap punya skill otomotif cewek gitu. Tepuk tangan dong. Thank you so much. Waduh. Bunda Denny dari sama-sama. Lovrea, terima kasih banyak. Om, manggilnya Om ya nih ya. Boleh. Om dari BMW CCI Chapter Sidoarjo, terima kasih banyak. Kotipen, terima kasih Sama-sama. banyak. Senang sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Wih, keren. Jadi tertarik pengen punya BMW langsung join gitu ya. Langsung join. Boleh, nggak langsung pakai aja. lama. Langsung join. Terima Kebetulan kasih ada banyak. stok second ya. Dan Otomotif Lover, ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan saksikan mengenai bincang otomotif berikutnya yang memberikan informasi menarik mengenai dunia otomotif. Saya David Munata dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan sukses terus.